Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramanda Octavian Ahmad Dianova dengan NIM akhir 122. Di sini progres saya yang pertama udah menekan judul, kemudian penjelasan, dan habis itu apa aja ya? Kemudian teori singkat, rumus, dan solution step terkait kode program dan analisis hasil, kemudian kesimpulan itu belum. Kemudian cover juga belum saya cantumkan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait progres pertama saya, yaitu terkait mengimplementasikan metode turunan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk penjelasan singkatnya yaitu turunan merupakan salah satu konsep dasar dalam kalkulus diferensial yang memiliki peran penting dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, teknologi. Kemudian turunan juga digunakan untuk mengukur seberapa cepat suatu nilai berubah terhadap variabel lainnya. Semisal dalam hitung kecepatan dari posisi percepat dari kecepatan dan gradien fungsi dalam proses optimasi. Nah, eh, ada beberapa bidang seperti fisika, ekonomi, dan kecerdasan buatan yaitu AI. Kemudian dengan Python, proses perhitungan turunan dapat dilakukan secara otomatis dan efisien, baik secara simbolik menggunakan pustaka seperti SIMPy maupun numerik menggunakan pendekatan finite difference. Dan terkait teori singkatnya yaitu pada dasarnya ada 4 poin. Yang pertama itu pengertian dasar turunan, yaitu turunan dari suatu fungsi menyatakan laju perubahan nilai fungsi terhadap perubahan kecil pada variabel bebasnya. Seperti secara matematis, turunan didefinisikan seperti limit, dan ini merupakan rumus dari limit tersebut. Nah, jika limit tersebut ada, maka fungsi tersebut dikatakan dapat diturunkan atau differentiable. Kemudian poin yang kedua, aturan dasar turunan. Ada beberapa aturan dasar yang sering digunakan, yaitu turunan dari konstanta, d per dx, dikali E sama dengan 0 hasilnya. Dan kemudian ada beberapa poin lainnya, dan di sini saya belum menyantumkan rumus-rumusnya. Kemudian ada turunan numerik. Lanjut ke turunan numerik karena belum selesai. Dalam pemrograman, turunan tidak dapat dihitung dengan limit secara langsung karena komputer tidak dapat memproses nilai infinitesimal. Nah, jadi menggunakan pendekatan numerik seperti forward difference, seperti f aksen x sama dengan f dikali x tambah h dikurang fx dibagi h. Nah, intinya semakin kecil nilai h, semakin akurat hasilnya. Tetapi terlalu kecil nilai h-nya juga dapat menyebabkan kesalahan pembulatan atau floating point error. Dan kemudian poin terakhir yaitu implement di Python. Nah, jadi Python mendukung perhitungan turunan baik secara simbolik maupun numerik. Nah, untuk simboliknya menggunakan pustaka seperti SIMPy untuk menghasilkan ekspresi matematis turunan. Untuk numeriknya menggunakan operasi aritmatika dasar dengan pendekatan finite difference seperti yang digunakan pada proyek ini, pada proyek yang akan saya buat nanti. Dan kemudian jadi intinya adalah dengan pendekatan numerik dapat memperoleh nilai turunan di titik tertentu tanpa perlu menurunkan fungsi secara manual. Kemudian terkait rumusnya ada dua rumus dan kemungkinan ada rumus lebihnya karena di sini saya belum menyantumkan semuanya, masih saya cari beberapa, entah itu dalam jurnal atau enggak lainnya atau enggak makalah. Nah, di sini ada rumus dasar yaitu seperti yang di awal tadi, eh, ini merupakan rumus dasarnya. Kemudian dalam bentuk aproksimasi numeriknya. Nah, ini dalam aproksimasi numeriknya. Perbedaannya adalah dari limnya. Lim H sama dengan 0. Nah, kemudian dari solusi stepnya ada 4 poin. Seperti
menentukan fungsi yang akan diturunkan, terus kemudian pilihan nilai X, kemudian gunakan rumus turunan numerik, dan yang terakhir implementasi di Python. Nah, di sini masih ada beberapa penjelasan lainnya, cuman masih belum saya cantumkan di solution step. Kemudian dalam kode program dan penjelasan maupun analisis hasil nilai dan kesimpulan itu belum saya taruh karena saya belum mencoba terkait 3 poin ini. Bahkan dalam poin-poin dari solution step sendiri belum saya cantumkan beberapa poin-poinnya, dan dari aturan dasar turunan pun belum saya cantumkan kembali terkait beberapa rumusnya seperti itu. Dan itu merupakan progres pertama saya sebelum menyelesaikan tugas numerical method. Sebelumnya jika Sebelumnya jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, atau jika tidak ada bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.